Oh, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hadirat ya Bapa. Di malam hari ini kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan rendah hati, dan kami semua datang karena haus akan firman kebenaran-Mu dan haus akan mendengarkan isi hati Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dari malam hingga saat ini, kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama, yang mana Tuhan selalu menjaga kami, setiap kehidupan kami, langkah kaki kami, di mana kaki kami menginjak, Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami bersyukur yang mana Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami, baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, supir taksi, ojek, nelayan, petani, pilot, nakoda kapal, motor es, tukang sapu, tukang parkir, pegawai hotel, apapun satpam pekerjaan kami yang terendah, Tuhan selalu menjamin, jaga kami, melindungi kami. Bapak, di malam hari ini kami semua mempunyai pergumulan masing-masing dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, lawat kami, berikan kami kekuatan, biar kami tetap kuat dalam iman kami, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Berkati keluarga kami, baik sebagai opa, oma, cucu, anak-anak, sebagai suami istri, Tuhan jaga kami. Apa kehidupan kami, anak-anak-Mu yang di malam hari ini, khusus Panenggolan yang ada di Medan, yang mengalami, istrinya mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat penyakitnya. Secara medis, dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kuasa bilur-bilur jamah Ibu Nenggolan yang lagi terbaring lemah. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, tubuh Anda lemah karena sakit penyakit medis. Dalam nama Yesus, kuasa dari Yesus jamah, kau telah sembuh. Kuasa kegelapan yang mengganggu tubuh Anda, kami tolak dalam nama Yesus dengan darah Yesus. Kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan. Bapak berkati tangan-tangan dokter yang menangani anak-anak Tuhan dan di rumah sakit, baik di meja operasi. Berkati tangan-tangan, obat-obatan yang mereka pakai, baik melalui botol infus, suntik, obat minum, Tuhan berkati. Dan operasi yang mereka lakukan lancar sesuai kehendak Tuhan. Bapak, di malam hari ini kami juga berdoa, anak-anak Tuhan dimanapun yang berada, yang mengalami sakit kepahitan, Tuhan cabut. Biarlah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka saling mengampuni dan saling mengasihi. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Allah, yang mana Engkau telah memberikan kuasa kepada kami semua sebagai anak-anak. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, duda yang sudah tidak mampu bekerja, yang sampai saat ini belum mencicipi sesuatu nasi. Tuhan berkati dengan pengasihan-Mu Tuhan. Jamah mereka, kenyangkan mereka, kehidupan mereka Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang malam hari ini mengalami pergumulan karena penyakit yang lagi membumi di dunia, sehingga perekonomian mereka menurun. Tuhan angkat, kembalikan berlipat-lipat kali. Biarlah mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka selama ini mereka berseru dan memohon, serahkan hidup mereka kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin semua Tuhan. Kau berkata dalam Mazmur 37 ayat 5,
Kami semua serahkan hidup kepadamu Bapa. Dan Engkau berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami selalu mencari tempat pengungsian bagi kehidupan kami. Karena Engkaulah tempat pengungsian bagi kami, di mana kami merasa lemah, tubuh kami, kehidupan kami. Kau berkata dalam Nahum 1 ayat yang ke-7, Engkaulah tempat pengungsian. Yeremia 33 ayat 3, kami berseru dan kami akan mendapatkan yang Tuhan berikan kepada kami yang kami tidak tahu, tapi kami akan mendapatkan lebih daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sampaikan isi hati Tuhan, semua sudah tertulis dalam kitab. Kami selalu membaca Tuhan, kami selalu mendengar, berbicara dengan Engkau melalui firman-Mu yang Engkau katakan, ucapkan kepada nabi-nabi. Dan Engkau sendiri turun ke dalam dunia, berkata kepada kami hingga saat ini Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat diberkati jika Engkau tidak berkenan kepada kami Tuhan. Tapi kami sadar Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang setia kepada kami. Engkau telah menebus dosa kami di kayu salib. Engkau berkata dalam Roma 8 ayat 29 hingga yang ke-30, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menentukan kami, Engkau yang membawa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa. Kami telah diselamatkan, kami telah menerima kasih karunia. Kau berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Bapa, kami mengucap syukur. Kehidupan kami Tuhan Engkau telah layakkan. Karena kami, Engkau benar dan kami telah dibenarkan oleh. Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati anak-anak yang di malam hari ini ingin mendengarkan kesaksian Ibu Diva. Tuhan, Engkau telah pakai dia, yang dulu dia dalam kegelapan. Engkau telah membawa dia dari anak-anak terang. Engkaulah terang dunia Bapa. Engkau telah membawa dia menjadi warga kerajaan surga. Engkau berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan dibenarkan. Engkau berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, untuk itu kami telah merdeka. Kami telah dimerdekakan oleh Engkau Bapa. Sehingga anak-anakku, khususnya di malam hari ini Ibu Lucy, akan kesaksian tentang kebesaran-Mu Tuhan. Ibu Lucy akan menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran di dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga. Dan sekarang dia telah menjadi batu hidup untuk pembangunan rohani. Sesuai dengan firman-Mu 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Kami semua dipakai sebagai batu hidup. Kau berkati tim Sulatan PM2, hamba-Mu Pak Sibarani, Pak Lobo beserta keluarga, Pak Mordekai beserta keluarga, Pak Lidara beserta keluarga, Pak Timothy, Pak Ibu Abre, Ibu Sofiatul, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marban, Pak Sembiring, Pak Yoel, Pak Slamet Riyadi, Pak Wayudi. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Pak Dr. Leo Peter bersama keluarga, Tuhan pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan. Taruh kuasa Tuhan, hikmat marifat kepada kami anak-anak, baik yang nonton di malam hari secara live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Taruhlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kami semua pada waktu membaca firman-Mu Tuhan, kami menerima berkat kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami, dosa kami ini kami sadar Tuhan yang akan menambah. Untuk itu Tuhan, ampuni kami. Biarlah pada waktu kami membaca isi hati Tuhan, kami boleh menerima dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang membantu dalam pelayanan,
baik pelayanan perjalanan hamba-hamba Tuhan, baik dalam elektronik, dalam penyiaran Sulatan BM2, hambamu, Tuhan Yesus berkati tangan-tangan mereka, nanti berlipat-lipat kali. Tangan-tangan mereka yang mau setia, yang mana Tuhan titipkan talenta berkat kesehatan kepada anak-anak Tuhan. Berkati semua Tuhan. Pak Kes dan keluarganya yang ada di Belanda, anak-anak Tuhan yang ada dimanapun, Ibu Dewi, Ibu Dwi, Ibu Grace, siapapun, Pak Yan Obi, Ibu Budi, anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang hambamu tidak bisa sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Terima kasih banyak Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Berkati kami, setiap kehidupan kami masing-masing. Layakkanlah kami, karena kami sadar, kami hanya manusia yang terbuat dari tanah liat. Ubahlah tanah liat ini, sesuai kehendak. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadapan. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kita buka firman Tuhan, kita baca sambil menunggu Ibu Lucy 9 ya. Oke, kita buka sama-sama. Kita buka dalam sesuai dengan tema ya hari ini, Ibu Lucy, anak-anak Tuhan ya. Kita buka dalam Filipi 3 ya. Filipi 3. Ya. Ada yang masuk. Ya. Oke, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Yang nanti kita nih dengar kesaksian. Ingat kesaksian dari Ibu Lucy, salah satu artis di Indonesia. Mungkin lain sudah kenal. Karena waktu saya hubungi Ibu Lucy ini, Ibu Lucy katakan bahwa dulu ya waktu di Paisuma dulu kami udah kenal lama. Ya. Ibu Lucy berkata bahwa pengenalan akan Kristus waktu dia bersaksi di Paisuma dulu lebih mulia daripada dengan yang dulu. Sampai dia bersaksi, dia menangis. Ya. Karena memang dalam firman Tuhan katakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Memang rugi karena tidak ada jaminan keselamatan. Ya. Kalau di dalam nama Yesus kita sudah dijamin. Hari ini kita memilih Yesus. Kita sudah diselamatkan. Amin saudara yang di rumah. Amin. Karena tanpa Yesus kita tidak selamat. Ya, saudara? Tanpa Yesus kita tidak selamat. Karena Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu menganggapnya sampah. Kenapa malam hari ini Ibu Lucy siap bersaksi? Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama. Demikian firman Tuhan. Untuk Ibu Lucy, kita baca ya sampai 9 ya. Tapi kita baca 8 dulu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan. Ayat ini banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Yesus katakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
kalau mengikut Yesus, pikulah salib. Itulah baptisan api. Ingat ya, itulah baptisan api. Menderita dengan Kristus. Kalau Anda tidak mau ikut Yesus, tidak usah. Kalau Anda tidak mau dikena baptisan api, tidak usah. Terserah. Kita baca ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus yang memilih kita. Ibu Lucy Deva, Yesus yang memilih. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan oleh Tuhan. Siapapun yang minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apalagi ya, Anda diberkati. Jangan ragu, minta. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau aku tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ingat, firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, maka kau akan dapat. Ketoklah pintu, kau akan dibukakan. Carilah, maka kau akan dapat. Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, mintalah, marilah, yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ingat, tidak ada seorang nabi yang bisa berkata demikian. Yesus katakan, Yohanes 14 ayat yang pertama, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Ingat, percaya kepada Yesus. Untuk apa Anda meragu? Di dalam Roma 8 ayat Roma 8 ayat yang ke-29. Kita buka. Sebab semua orang yang dipilihnya, Yesus yang memilih orang-orang anak-anak Tuhan. Dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, saudara-saudara, kita semua dipanggil, ya, ditentukan. Untuk apa? Anak-anak Tuhan merasa takut. Ya? Untuk apa? Kita yang ditentukan. Tuhan tetap setia menjaga kita. Ya. Jadi anak-anak Tuhan tidak usah ragu. Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan tetap setia. Kita baca dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika yang ketiga ayat ke-3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan Anda katakan bahwa Anda masuk dalam pencobaan. Ya, itu dari Tuhan. Tidak. Itu dari Anda sendiri. Karena Anda tidak rajin berdoa. Anda tidak taat. Ya. Karena Tuhan tidak pernah menyesali. Menyesali yang Tuhan sudah pilih Anda. Ya, Tuhan tidak pernah menyesali.
Karena Tuhan sudah memanggil kita. Ya. Dan Tuhan tidak pernah menyesali apa kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan sudah memberikan sama kita kasih karunia, anak-anak Tuhan. Tuhan setia dengan kita. Tuhan tidak pernah menyesali. Tuhan memberikan kita kasih karunia kita. Dalam Roma 3 ayat 24. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Galatia 2 ayat 16. 2 Timotius 1 ayat 9. Banyak. Untuk itu kita baca dalam Roma. Mari kita baca dalam Roma. Roma 11. Kita baca sama-sama. Untuk itu kalau kita ada dijamah oleh Tuhan, kita bersaksi. Ya. Jangan kita ragu, jangan kita takut. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ingat saudara, dalam Roma 8 ayat 29 hingga 30. Tuhan yang memilih Anda. Anda sudah ditentukan. Mazmur 139 ayat 16. Memang dalam kandungan, sesuai dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Kita sudah berbuat dosa dalam kandungan ini. Untuk itu Anda lahir. Setelah Anda dilahir, Anda telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulut Anda, lidah Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Filipi 2 ayat 11, seluruh lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulut Anda mengaku. Roma 10 ayat 9 hingga 10. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diselamatkan. Anda sebagai murid Yesus, dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Anda tekun, Anda taat, Anda merdeka. Anda percaya karena kuasa Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, ada jamahan Allah. Dalam Yohanes 6 ayat 63. Anda hidup dalam Kristus. Karena Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengikuti firman yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 51 hingga 52. Apa yang Anda meragukan? Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Apa yang Anda ragukan? Untuk itu kan pada waktu Anda melakukan dosa, mulai saat ini Anda percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sebagai anak-anak terang. Sudah sebagai warga kerajaan sorga. Setelah Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama Anda sudah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Sesuai Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Apa yang Anda ragukan? Tidak usah kita keluar-keluar kiri kanan. Baca saja firman Tuhan. Ini. Isi hati Tuhan. Jaminan hidup Anda. Jangan lupa setiap hari minimal Anda baca firman Tuhan. Abang, kalau tidak baca, air mata saya jatuh. Saya pun sakit. Hingga saat ini. Saya masih 90%. Tapi saya masih percaya. Mulut dan lidah saya masih mau memberitakan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau Anda baca Alkitab, berarti Anda, orang Manado bilang, Ngana masih baca cerita terus sama Tuhan. Baru mau cerita sama siapa, dah? Jangan ngoni baca yang lain. Baca itu firman Tuhan. Jangan bicara surat cinta. Boleh, cuy. Tapi sekali-sekali. Apalagi di WA, toh? Kalau kita mau menjadi murid Yesus, sesuai dalam firman, dalam Yohanes 8 ayat 31, jangan kita menjadi orang yang di luar Kristus dan tidak mengaku Yesus. Bapa juga akan dinyatakan. Sesuai tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-32. Kalau Anda mengikuti Yesus, Yohanes 10 ayat, Matius 10 ayat.
Rasul Petrus katakan, sesuai dalam Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-11 hingga 12. Berbahagialah kalau kalian dinista, sabarlah. Dan Rasul Petrus mengulang di dalam 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Oh, Ibu Lucy sudah siap ya? Tunggu sedikit. 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ingat, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 4, kita tidak mencelupkan diri kita ke dalam tempat kubangan dosa. Ingat, anak-anak Tuhan, kita harus bersabar. Orang menyakiti kita, sabar. Karena di dalam anak-anak Tuhan, pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mendapatkan jamahan Roh Kudus. Tanyakan sama orang-orang yang baru dibaptis. Pak Siswanto kemarin, saudara Yusuf, dia merasa gembira, happy, hidup yang baru. Dosanya yang kemarin dari kecil hilang, bersih. Yesaya 1 ayat 18. Dosamu semerah buah kirmis, akan putih seperti bola salju. Amin, saudara. Pada waktu Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Roma 6 ayat 3 hingga 5. Engkau dibaptis, dimeteraikan, disucikan, dikuduskan. Dosa Anda dikubur bersama-sama dengan Kristus. Engkau telah mati bersama Kristus, dan engkau pula dibangkitkan. Iman Anda menyelamatkan. Ingat, 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Bukan karena perkataan, tapi karena kuasa darah Yesus. Berkuasa menyucikan Anda. Darah Yesus. Matius 26 ayat yang ke-28. Pengampunan dosa dengan darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan Anda. Dosa Anda ditahirkan. Sesuai firman Tuhan, Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Pada waktu mulut dan lidah Anda mengaku, Anda dimeteraikan, diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-9. Roh yang memberi Anda hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat. Kita buka dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan Anda pintar berbicara. Ingat, Pak Bambang selalu berdoa. Sebelum melakukan pelayanan, Tuhan taruh hikmat di dalam perkataan Pak Bambang. Biarlah anak-anak Tuhan mendengarkan kabar baik, mendengarkan isi hati Tuhan. Mereka dapat menerima dengan damai sejahtera, sukacita. Bukan karena perkataan, tapi ada kuasa dari Yesus yang menjamah, kuasa bilur-bilur menjamah anak-anak Tuhan. Perlu dan jamahan anak-anak Tuhan. Untuk itu, pada waktu kita bicara firman, buka hati Anda. Buka hati untuk zamanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 36, jikalau engkau percaya, engkau akan dimerdekakan. Begitu pula, saudara-saudara, mari kita baca. Di mana ada roh Allah. Kita melihat dalam Yohanes 8 ayat 36.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk itu kita baca dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita baca di rumah. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan orang Kristen di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kita sudah merdeka, sudah bebas. Galatia 3 ayat 10 hingga yang ke-13. Dosa Anda telah dipaku di kayu salib. Anda kalau jalan, ingat, kalau Anda jalan melihat salib, Anda diingatkan bahwa salib adalah di mana dosa Anda dipikul, sudah ditanam, dan sudah dipaku di kayu salib. Anda harus siap mengalami baptisan api. Anda sebagai manusia, anak-anak Tuhan, bukan anak setan. Anak-anak setan suka menipu, membunuh, karena mereka adalah punya bapa segala pendusta adalah iblis. Dalam Yohanes 8 ayat. Yang dimaksudkan iblis membunuh, bukan iblis membunuh. Ingat ya, dia membawa Anda untuk masuk dalam neraka. Karena dia akan dibuang ke dalam neraka. Saya percaya di malam hari ini, roh Allah kalau ada di anak-anak Tuhan. Sesuai firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38. Aliran-aliran hidup akan terus mengalir di anak-anak Tuhan yang percaya dan mengaku dan mau bersaksi, dan dia telah dipanggil, diberikan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan diberkati, akan ada aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya percaya dalam nama Yesus, anak Tuhan di malam hari sudah kena jamaah. Yang baru bertobat, sudah dibaptis. Ada aliran-aliran hidup. Sehingga tutur kata kita, perbuatan kita selalu mengalir. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5. Barang siapa mau lahir baru, air. Air itu apa? Firman. Ingat, bukan air minum yang kita minum ya. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah. Kalau Anda punya iman lemah, letih lesu, mintalah. Daud bermazmur dalam Mazmur 138 ayat 3. Dia berseru, Tuhan, Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita semua menjadi warga kerajaan surga. Sesuai dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Nama sudah tercatat dalam kerajaan surga. Kemudian, kita sudah menjadi anak-anak terang. Bukan anak-anak gelap. Mau Jo? Jadi anak gelap? Jangan dah ya. Kita lihat ya. Di dalam Efesus 5. Efesus 5. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingat kata-kata ini. Sangat mengingatkan. Teguran keras. Kalau kita sudah menjadi anak terang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Anda sudah ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda menjadi anak terang. Untuk itu, terang yang ada padamu, jangan kau menjadi buat kita. Kalau hidup dalam kekudusan, lakukanlah yang terbaik. Taatlah. Pada waktu Anda mau keluar, melangkahkan kaki kamu. Minta tuntunan Roh Kudus. Ingat,
Iblis tidak tenang. Dia mau merekrut anak-anak Tuhan. Ya, dia selalu merekrut anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padaku jangan menjadi gelap. Pak Bobo mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan banyak yang selalu bertanya, Pak Bobo sudah jelaskan. Ingat, mulai hari ini yang ada sakit, jangan takut. Anda akan dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan akan angkat Anda. Temuilah Tuhan, carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Di mana Anda mau bertemu Tuhan, bertemu sama Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Amos 5 ayat yang ke-4 hingga ke-6. Carilah, maka Anda akan hidup. Tidak cari Tuhan, Anda tenggelam. Untuk itu firman Tuhan katakan, carilah, bersaksilah terus, ceritakanlah kemuliaan Allah. Anda ke rumah tetangga, paling tidak ada cerita sendiri. Bagaimana pertemuan di gereja tadi? Pendeta khotbah apa dong? Jangan Anda baca cerita yang lain-lain. Minimal bibir mengeluarkan setiap hari perkataan isi hati Tuhan. Dan Anda diberkati. Percaya. Mulai hari ini kalau Anda keluar dari rumah, berdoa. Shalom. Kata-kata itu harus keluar. Tiba di rumah, berteriak. Shalom. Dan Anda akan diberkati. Karena iblis tidak suka mendengarkan kata-kata shalom yang di rumah katakan Anda. Ada kuasa. Ingat Matius 10 ayat 5, 6 dan selanjutnya. Anda telah diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Karena Anda anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Pada waktu Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diberikan kuasa. Dalam Galatia 4 ayat 5 dan 6, Anda menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4, Anda menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa diberikan kepada Anda. Anda telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda takutkan? Ingat ya. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Shalom, Ibu Lucy.